Halo semua, semoga sehat dan bahagia selalu. Pada dua video sebelumnya kita telah membahas bagaimana orang-orang yang mengidap autisme, tapi di sisi lain juga jenius pada hal tertentu atau sindrom Savant, serta orang-orang yang menjadi jenius setelah mengalami kerusakan pada sebagian otaknya akibat kecelakaan maupun karena suatu penyakit atau dikenal dengan Acquired Savant Syndrome. Tapi tahukah Anda, ada juga loh yang menjadi jenius secara tiba-tiba. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba saja menjadi cerdas. Ajaib ya? Pada kasus seperti ini disebut dengan Sudden Savant Syndrome, atau menjadi jenius atau cerdas secara tiba-tiba pada suatu hal tertentu seperti musik, seni, matematika, dan lain sebagainya. Contoh kasus seperti ini dapat kita lihat pada beberapa orang. Mengutip dari laman Scientific American pada kasus orang dengan inisial K, seorang pria 28 tahun dari Israel yang pada saat sedang berjalan-jalan di mall, seketika seolah mendapat pencerahan ketika mendengarkan suara piano. Dan sejak saat itu dia mampu bermain piano dengan sangat lihai. Lalu ada MS wanita 43 tahun, yang tiba-tiba terbangun pada tengah malam dikarenakan hasrat yang sangat kuat untuk melukis. 3 bulan kemudian dia sudah membuat sekitar 15 karya. Kemudian ada SS yang saat berusia 40-an tiba-tiba merasa ada perubahan dalam dirinya. Dia melihat hal-hal seperti pohon, bunga, dan lain-lain dengan tekstur, warna, dan bayangan, dengan cara yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia mulai melukis dan menciptakan karya lukisan pastel yang kaya dan kompleks, dengan realisme luar biasa yang menejutkan keluarga dan teman-temannya. Dari 3 tipe Savant di atas, yaitu Savant Syndrome, Acquired Savant Syndrome, dan Sudden Savant Syndrome. Selain kegeniusan, ada hal menarik lainnya yang unik pada mereka, yaitu seringkali mereka juga mengalami yang namanya sinestesia. Apa itu sinestesia? Sinestesia adalah suatu kondisi neurologis yang menyebabkan otak memproses data dalam bentuk beberapa indera sekaligus. Sebagai contoh, seseorang dengan sinestesia dapat mendengar suara sambil juga melihatnya sebagai pusaran warna-warni. Seperti yang dilansir Life Science, seorang ilmuwan neurologi kognitif, Vilaya Nur Ramahan, berpendapat bahwa sinestesia merupakan mutasi genetik yang tidak hanya membuat seseorang merasakan sensasi yang tidak biasa, namun juga dapat memunculkan ide dan mendorong kreativitas yang lebih besar. Terlebih lagi, fenomena sinestesia lebih besar ditemukan pada kelompok seniman, penyair, dan novelis dibandingkan pada kelompok lainnya. Sinestesia pada seseorang ada yang muncul sejak lahir dan dapat diturunkan secara genetik. Namun juga ada yang muncul setelah mengalami suatu kejadian, seperti yang terjadi pada orang-orang dengan Acquired Savant Syndrome maupun Sudden Savant. Sinestesia juga dapat muncul sementara akibat dari efek beberapa zat seperti ganja, alkohol, dan obat-obatan, bahkan kafein dan lain-lain. Sering sekali orang-orang yang memiliki sinestesia mengalami ejekan karena mengungkapkan apa yang dilihatnya, didengarnya, dan yang dirasanya dengan ungkapan yang berbeda pada umumnya. Mengutip dari laman Halo Sehat, hingga saat ini sudah ada 4 jenis sinestesia yang sudah dikenali, antara lain: 1. Warna.
merupakan jenis sinestesia yang paling umum, biasanya berkaitan dengan warna huruf atau kata. Misalnya seorang dengan sinestesia berpendapat huruf A berwarna merah dan huruf B berwarna biru. Namun persepsi warna dan huruf tersebut dapat berbeda pada orang lain dengan sinestesia. 2. Pola atau bentuk merupakan jenis sinestesia yang mengasosiasikan suatu kata dengan bentuk atau pola tertentu. Misalnya saat mendengar kata bulan, berkaitan dengan pola spiral atau lingkaran. 3. Rasa dan aroma. Sinestesia yang memicu persepsi rasa terjadi saat seseorang mengalami sensasi pengecap, tekstur, ataupun suhu saat melihat warna atau mendengar suatu kata. Ada juga stimulus yang berkaitan dengan suatu aroma atau bau tertentu yang muncul terkait bentuk atau warna, namun jenis sinestesia ini termasuk jarang. 4. Sensasi sentuhan merupakan jenis sinestesia yang menimbulkan persepsi seperti disentuh saat melihat orang lain disentuh. Sebaliknya ada juga orang yang mengalami sensasi penglihatan atau warna setiap kali ia disentuh. Berikut beberapa contoh orang yang merasakan sinestesia, baik dari orang yang tergolong savant maupun tidak. Lorde memiliki sinestesia menjadi inspirasi penting bagi Lorde dalam album terbarunya yang bertajuk Melodrama. Kondisi sinestesia membuat Lorde melihat suara seperti warna. Ia mengaku rekaman lagu yang ia buat sangat kuat. Ia pun mengibaratkan album itu seperti pendar cahaya dunia ketika malam hari. Sulit menjelaskan kepada orang yang tidak memiliki sinestesia, karena mereka tidak tahu perbedaannya. Untuk waktu yang lama, saya berpikir orang memiliki warna di setiap hari dalam sepekan, ujar Lorde, seperti yang dikutip NME. Jason Pagetty. Saya melihat bentuk dan sudut di mana-mana dalam kehidupan nyata. Dari geometri pelangi, hingga fraktal dalam air yang mengalir. Benar-benar indah, kata Pagetty kepada Life Science. Pagetty menjadi seorang jenius matematika yang melihat dunia melalui lensa geometri, yang ditunjukkan dalam diagram fraktalnya. Richard Feynman lahir di Far Rockaway, New York. Dia adalah seorang ahli fisika. Untuk kontribusinya pada perluasan teori elektrodinamika kuantum QED, Feynman menerima hadiah Nobel dalam fisika pada tahun 1965. Feynman menciptakan apa yang kemudian dikenal sebagai Feynman diagram, serangkaian alat pembukuan visual yang dimaksudkan untuk membantu fisikawan menemukan jalan keluar dari tumpukan perhitungan. Ketika saya melihat persamaan, saya melihat huruf-huruf dalam warna. Saya tidak tahu mengapa, ungkapnya. Selain dari nama-nama tadi, ada pun beberapa orang terkenal di dunia lainnya yang memiliki sinestesia, antara lain seperti Billie Eilish, Charlie Puth, Ludwig van Beethoven, Lady Gaga, Michael Jackson, Wolfgang Amadeus Mozart, Gianni, Pharrell Williams, Mariah Carey. Setidaknya sekitar 4% orang di dunia yang diperkirakan mengalami sinestesia dengan jenis yang berbeda. Apakah Anda salah satunya?
Demikianlah sedikit informasi yang bisa kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Namun sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya, serta klik gambar lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video selanjutnya. Apakah Anda merasa memiliki sesuatu yang berbeda dari yang lain? Tentu semua orang berbeda satu sama lainnya, bahkan pada orang kembar sekalipun. Karena perbedaan pula maka pelangi menjadi indah. Itulah mengapa Sang Pencipta menciptakan kita berbeda agar kita bisa saling melengkapi. Apa jadinya kalau semua anggota tubuhmu adalah jempol?